Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan sedikit tentang dispersi gelombang. Jadi, simak terus video ini ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispersi berarti pergerakan untuk perpindahan individual, terutama untuk mendiami lingkungan baru, penguraian atau pembiasan warna. Dispersi juga berarti peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Yang termasuk ke dalam dispersi ada 3, yaitu 1. Dispersi pengurai cahaya, 2. Pembiasan cahaya pada prisma, 3. Sudut dispersi. Dispersi pengurai cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang memiliki sifat-sifat yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat dari cahaya diantaranya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan. Sifat terakhir adalah apa yang kemudian kita sebut sebagai dispersi. Contoh dispersi cahaya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Dalam proses terbentuknya pelangi, sinar putih yang merupakan sinar polikromatis diuraikan menjadi cahaya-cahaya monokromatis. Saat sinar putih dilewatkan pada prisma, maka akan terurai menjadi komponen-komponen warnanya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sebuah prisma atau kisi-kisi mempunyai kemampuan untuk menguraikan cahaya menjadi warna-warna spektralnya. Indeks cahaya suatu bahan menentukan panjang gelombang cahaya mana yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponennya. Untuk cahaya ultraviolet adalah prisma dari kristal, untuk cahaya putih adalah prisma dari kaca, untuk cahaya infrared adalah prisma dari garam batu. Peristiwa dispersi ini terjadi karena perbedaan indeks bias tiap warna cahaya. Cahaya berwarna merah mengalami deviasi terkecil, sehingga warna ungu mengalami deviasi terbesar. Pembiasan cahaya pada prisma. Prisma adalah benda bening transparan terbuat dari gelas yang dibatasi oleh 2 bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu yang berfungsi menguraikan sebagai pembias sinar yang mengenainya. Permukaan ini disebut bidang pembias dan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut sudut pembias. Cahaya yang melalui prisma akan mengalami 2 kali pembiasan, yaitu saat memasuki prisma dan meninggalkan prisma. Jika sinar datang mula-mula dan sinar bias akhir diperpanjang, maka keduanya akan berpatongan di suatu titik dan membentuk sudut yang disebut sudut deviasi. Jadi, sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang mula-mula dengan sinar yang meninggalkan bidang pembias atau pemantul. Karena di ruas kanan dan ruas kiri terdapat segitiga ABC yang sama, maka dapat diambil persamaan pertama, yaitu beta sama dengan R1 ditambah I2. Dengan beta sama dengan sudut pembias prisma, I2 sama dengan sudut datang pada permukaan 2, R1 sama dengan sudut bias pada permukaan 1. Dari persamaan 1 diketahui beta sama dengan R1 ditambah I2, maka besar sudut deviasi yang terjadi pada prisma adalah S sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Dengan S sama dengan sudut deviasi, I1 sama dengan sudut datang mula-mula, R2 sama dengan sudut bias kedua, beta sama dengan sudut pembias. Sudut deviasi berharga minimum jika sudut datang pertama sama dengan sudut bias kedua. Secara matematis dapat dituliskan syarat terjadinya deviasi minimum adalah I1 sama dengan R2 dan R1 sama dengan I2, sehingga persamaan 2 dapat dituliskan kembali dalam bentuk berikut. Jika N1 sama dengan udara, maka N1 sama dengan 1, sehingga persamaan di atas menjadi Sn sama dengan N2 dikurang N1 beta. Dengan N1 sama dengan indeks pembias medium, N2 sama dengan indeks bias prisma, beta sama dengan sudut pembias puncak prisma, Sm sama dengan sudut deviasi minimum. Sudut dispersi. Sudut dispersi merupakan sudut yang dibentuk antara deviasi sinar satu dengan sinar lain pada peristiwa dispersi atau penguraian cahaya. Sudut ini merupakan selisih deviasi antar sinar-sinar yang bersangkutan. Jika sinar-sinar polikromatik diarahkan pada prisma, maka akan terjadi penguraian warna sinar monokromatik yang masing-masing sinar mempunyai deviasi tertentu. Selisih sudut deviasi antara dua sinar adalah sudut dispersi.
Sekarang kita masuk ke contoh soal. Teman-teman silakan simak contoh soal berikut ya. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Nah, biar lebih paham lagi, sekarang kita mengerjakan latihan soal. Selamat mengerjakan! Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran dari kami pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.